Selamat pagi pemirsa, jumpa kembali bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Seorang suami di Samarinda tega menjual istrinya. Ironisnya korban ternyata masih berusia belasan tahun. Pohon cemara setinggi 25 meter dekat mes karyawan di Samarinda tumbang dan menimpa bangunan. Pengembalian buaya Rizka ke habitatnya semula masih mungkin terjadi. Simak beritanya di segmen 3 Berita Hari Ini. Welcome. Dua pelaku tindak pidana perdagangan orang ini berinisial NZ dan ARN. Keduanya ditangkap Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polresta Samarinda secara terpisah. Ironisnya, satu dari dua pelaku ini ternyata suami korban. Pelaku sengaja memperdagangkan istrinya yang masih di bawah umur demi mendapatkan uang antara Rp350.000 hingga Rp500.000. Kapolresta Kombes Pol Arif Fadli menyatakan, awal pengungkapan ini setelah tim Siber Satreskrim melacak aktivitas perdagangan manusia di media sosial. Oke. Jadi sudah sekitar 1 tahun ini. Artinya yang Ya, ini 29 tahun. Ini pekerjaannya tukang dekor pengantin. Jadi untuk lokasi kejadiannya di salah satu guest house atau guest house welcome yang mana berada di Jalan Urip Sumoharjo, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Samarinda Ilir. Kemudian yang kedua, ini pelakunya adalah NV, ya. Ini yang mana korban dari tindak pidana perdagangan orang ini merupakan istri siri dari pelaku, ya, dan masih di bawah umur. Yang sutra nggak usah tuh ya. Hah? NZ dan ARN yang telah ditetapkan sebagai tersangka itu dijerat dengan UU RI nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman hukuman 15 tahun atau denda Rp600 juta. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Inilah tambang batu bara yang disasar unit Tipiter Satreskrim Polresta Samarinda. Aktivitas penggalian disasar karena dikerjakan secara ilegal. Dari pengungkapan kali ini, polisi menangkap satu pelaku berinisial AR berikut barang bukti berupa alat berat, truk pengangkut, dan batu bara. Kapolresta Samarinda, Kombes Pol Arif Fadli menyatakan, pelaku yang ditangkap ini merupakan pekerja sekaligus pemodal tambang ilegal tersebut. Sebelum ditangkap, ia telah beroperasi selama beberapa minggu. Dari lokasi tersebut apakah memang tidak kronologisnya mendapatkan laporan dari warga bahwa di lokasi sekitar tempat kejadian ini ada dilakukan kegiatan penambangan, dan oleh rekan-rekan dari Satreskrim unit Tipiter melakukan penyelidikan di lokasi dan hasilnya berhasil kita amankan beberapa alat berat termasuk dump truck yang digunakan untuk kegiatan pertambangan ilegal tersebut.
Ulahnya tersebut menyebabkan AR terancam hukuman 10 tahun karena dijerat dengan Undang-Undang Minerba. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Ini apa ya, diinformasikan ke penyidik ya. Satlantas Polresta Balikpapan resmi menetapkan sopir truk pompa beton bernomor polisi KT 8370 LG sebagai tersangka. Sopir dinilai lalai hingga menimbulkan kecelakaan yang menyebabkan sejumlah orang terluka dan beberapa kendaraan rusak. Kendaraan itu siapa yang biasa mengoperasionalkan? Bapak juga. Satlantas Polresta Kompol Ropiani menyatakan, melengkapi penyelidikannya, mereka pun meminta keterangan kernet truk, para korban, dan beberapa saksi di lokasi kejadian. Kirnya, dalam hal ini yang pengurusnya. Laka kemarin di Muara Rapak R6 di Susu itu kemarin sudah kita amankan barang bukti kendaraan, baik yang kendaraan Susunya R6 maupun yang R4, ada 4 unit dan 1 kendaraan roda 2. Kemudian kita lakukan BAP pemeriksaan kepada supir, kemarin sudah. Kemudian hari ini rencananya kita juga akan BAP kernetnya, kemudian memanggil pemilik kendaraan yang pemilik kendaraannya rencananya mau membawa surat-surat kendaraannya. Ya, jadi baik KIR maupun STNK-nya. Dan kita akan lakukan BAP juga hari ini. Status supir apa Bu sampai saat itu? Kalau status supir kita sudah amankan. Ya, amankan memang tersangka karena memang mengakui bahwa dia gagal melakukan pengereman. Mobilnya nggak apa-apa, motor yang Kecelakaan lalu lintas di kilometer 2 Muara Rapak Balikpapan Utara ini terjadi Kamis 26 Oktober 2023. Kecelakaan ini menyebabkan 5 mobil dan 1 sepeda motor rusak serta melukai seorang pengendara sepeda motor. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan.